بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 3 Kabupaten Pangkep, yang saya hormati para asatidz, para guru yang sempat ikut dalam kegiatan ini, dan anak-anakku, para siswa dan siswi SMA 3 Kabupaten Pangkep yang saya banggakan. Alhamdulillah, inilah kalimat yang paling afdal untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini. Kalimat yang kita jadikan sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga seluruh kegiatan aktivitas kita itu bisa terlaksana, termasuk kegiatan peringatan Isra Mi'raj secara daring ini kita bisa laksanakan oleh karena kita semua mendapat curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tak lupa kita kirimkan salam beserta salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membawakan kepada kita, menyampaikan kepada kita ajaran Islam, ajaran yang membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Karena itu, kalau kita ingin selamat di dunia hingga di akhirat, maka ikutilah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, teladani perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pendengar atau para peserta kegiatan Isra Mi'raj secara daring ini, alhamdulillah, hari ini, pada kesempatan ini, kegiatan Isra Mi'raj ini kita laksanakan secara daring. Ini tentu menjadi hal yang positif karena kondisi kita sekarang ini mengharuskan seperti ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan ciptaannya atau memberikan musibah seperti ini kepada kita. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari sini. Nah, salah satu hikmahnya, ya, ini pemanfaatan teknologi seperti ini bisa kita laksanakan, bisa kita terapkan, dan ini juga akan membuka wawasan kita, membuka ide-ide kita, ya, kreativitas kita untuk tetap berkarya meskipun dalam kondisi saat sekarang ini. Saya apresiasi kegiatan yang dilakukan ini oleh siswa-siswi, anak-anakku dari SMA 13 Kabupaten Pangkep. Tentu dalam peringatan Isra Mi'raj atau dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada banyak sekali pelajaran
ada banyak sekali pendidikan yang bisa kita petik darinya. Nah, termasuk pendidikan karakter yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Itu ada banyak sekali. Kalau kita mau bahas satu persatu, kalau kita mau bahas semua, maka itu membutuhkan waktu yang mungkin satu hari tidak selesai. Karena itu pada kesempatan kali ini saya hanya batasi, saya hanya batasi materi kita ini, materi pendidikan karakter dari Isra Mi'raj ini pada 3 poin saja. Mudah-mudahan insyaallah bisa selesai sebentar. Yang pertama itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah sepulang dari Isra Mi'raj, pagi-pagi sekali Rasulullah jalan-jalan di sekitar Mekah, kemudian bertemu dengan pamannya, yaitu Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini kita ketahui bahwa itu salah satu pamannya Rasulullah. Abu Lahab itu bersaudara dengan bapaknya Rasulullah, yaitu Abdullah. Jadi bersaudara kandung. Nah, Abu Lahab ini sebenarnya bukan nama asli, tapi Abu Lahab ini adalah gelar saja. Nama aslinya Abu Lahab itu adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza itu artinya hamba berhala yang bernama Al-Uzza. Jadi Al-Uzza itu adalah berhala, salah satu berhala yang ada di Mekah. Dan itu yang salah satu yang terbesar. Lalu Abu Lahab ini senang menyembah, suka menyembah di situ, mempertuhankan Al-Uzza, maka disebutlah namanya Abdul Uzza. Kemudian digelar Abu Lahab. Abu Lahab itu artinya bapaknya api yang menyala. Lahab itu api yang menyala-nyala. Pertanyaan, mengapa digelar dinamai Abu Lahab, bapaknya api yang menyala? Oleh karena Abu Lahab itu orangnya putih. Kalau kulitnya putih kayak bule. Kalau kena sinar matahari itu merah kulitnya, sama merahnya dengan api. Nah, itu satu. Yang kedua, di samping putih kulitnya, Abu Lahab juga suka emosi, suka marah. Terkadang hal-hal sepele Abu Lahab marah. Dan setiap kali Abu Lahab marah itu merah wajahnya, merahnya sama dengan api. Maka digelarilah Abu Lahab, Abu Lahab bapaknya api yang menyala. Nah, dari sinilah sehingga ada istilah dalam bahasa kita itu, kalau ada rumah yang habis dibakar api, itu disebut rumah itu habis dilahap api. Itu dari kata lahap. Nah, ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Lahab ini, Abu Lahab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kabar hari ini? Apakah ada hal yang ingin engkau sampaikan kepada kami?" Maka Rasulullah menjawab, "Wahai paman, iya, hari ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Dan memang harus saya sampaikan." Kata Abu Lahab, "Apa itu?" Maka Rasulullah menceritakan bahwa tadi malam dia diperjalankan dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit, sampai ke langit ke-7 dan terus sampai ke Sidratul Muntaha.
lalu kembali pada malam itu juga, kembali ke Mekah malam itu juga. Jadi dari Mekah ke Palestina, kemudian naik ke langit ketujuh dan seterusnya, kemudian kembali lagi ke Mekah malam itu juga. Maka setelah itu apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana sikap Abu Lahab? Sikap Abu Lahab ketika itu tidak percaya sama sekali dengan apa yang diceritakan oleh Rasulullah, karena menurut Abu Lahab peristiwa itu, apa yang diceritakan oleh Rasulullah itu tidak masuk akal, tidak masuk akal. Apalagi pada saat itu transportasi yang ada itu hanya sebatas transportasi unta. Kalau dari Mekah ke Palestina itu kurang lebih ditempuh dalam waktu kurang lebih 3 bulan lamanya. Nah, sementara Rasulullah itu hanya menempuhnya kurang dari semalam. Jadi wajar Abu Lahab itu tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Rasulullah. Lalu kemudian berbeda halnya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika disampaikan peristiwa Isra Mi'raj ini, ketika ada sahabat yang bertanya, "Ya Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW, yaitu peristiwa Isra?" Abu Bakar bertanya, peristiwa apa yang dialami oleh Rasulullah? Sahabat menjawab, peristiwa yang dialami oleh Rasulullah adalah peristiwa Isra Mi'raj. Beliau diperjalankan dari Mekah ke Palestina, naik sampai ke langit ketujuh dan seterusnya, lalu kembali ke Mekah, ditempuh hanya kurang dari semalam. Lalu Abu Bakar bertanya, hanya itu yang dilakukan oleh Rasulullah? Sahabat menjawab, iya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka Abu Bakar berkata, kalau Rasulullah yang mengatakan itu, maka saya percaya, saya beriman dengan peristiwa. Saya percaya, itu kata Abu Bakar, saya beriman dengan peristiwa Isra Mi'raj itu. Kalau Rasulullah yang berkata demikian. Jangankan yang demikian, lebih dari itu sekalipun, kalau Rasulullah yang berkata, maka pasti saya percaya. Maka saya pasti beriman dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Nah, menarik di sini antara Abu Lahab dengan Abu Bakar menyikapi peristiwa Isra Mi'raj ini dengan sikap yang berbeda. Abu Lahab tidak percaya dengan peristiwa ini. Kenapa? Oleh karena Abu Lahab menyikapi peristiwa ini dengan pendekatan akal saja. Nah, sedangkan Abu Bakar As-Siddiq dia sikapi dengan pendekatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendidikan karakter yang pertama yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, yaitu keimanan kepada Allah, karakter keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menyikapi peristiwa Isra Mi'raj ini, yang harus kita dahulukan adalah pendekatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau orang tidak memiliki iman, dia tidak akan percaya, dia tidak akan meyakini Isra Mi'raj. Ya. Apalagi di masa Rasulullah itu teknologi transportasi amat sangat terbatas, belum ada yang namanya mobil, apalagi pesawat. Nah, seperti inilah ketika kita dalam beragama. Di dalam beragama itu kita harus dahulukan iman kita daripada akal. Ya. Iman dan akal ini dua-duanya harus kita pastikan, harus kita pakai di dalam beragama ini.
Tetapi yang harus kita dahulukan adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya iman dengan akal? Antara lain bedanya, kalau iman itu dia kerjakan dulu sebelum bertanya. Jadi dia kalau ada perintah agama, kalau kita hadapi dengan iman, kita sikapi dengan itu, kita lakukan, kita amalkan, kita kerjakan dulu, setelah itu baru bertanya. Nah, beda kalau akal. Kalau akal bertanya dulu, ya, baru setelah itu baru dia kerjakan. Nah, dalam perintah agama ini kita harus dahulukan iman. Jadi kalau Allah perintahkan misalnya kita sholat, Allah perintahkan sholat, kerjakan dulu, ya, laksanakan dulu sholat. Selesai pakai sholat, kalau ada hal yang ingin kita tanyakan terkait tentang sholat, silahkan. Sebab kalau kita bertanya dulu, kita pakai akal, kita disuruh sholat, lalu kita pakai akal kita, tentu kita bertanya-tanya dulu, apa itu sholat, mengapa disuruh sholat, mengapa 2 rakaat subuh, mengapa 4 rakaat, dan seterusnya. Habis waktu sholat tidak jadi, belum melaksanakan sholat. Jadi seperti itu kita di dalam menyikapi peristiwa Isra Mi'raj ini, kita dahulukan iman kita, lalu kemudian kita pakai akal kita. Fungsi akal ini nanti akan menguatkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang itu sudah bisa membuka akal kita. Karena sekarang teknologi transportasi sudah sangat canggih. Sekarang sudah ada pesawat berangkat dari Mekah misalnya ke Indonesia, itu hanya 1 hari saja. Itu paling tidak sudah bisa membuka akal kita, logika kita, bahwa ya, teknologi yang dibuat oleh manusia itu sudah bisa mempercepat ya perjalanan kita. Apalagi kalau Allah yang menciptakan ya transportasi, teknologi transportasi yang menciptakan, tentu bisa lebih hebat dibanding apa yang diciptakan oleh manusia, oleh makhluk. Nah, kemudian keimanan ini, keyakinan kita kepada Allah atau karakter keimanan kepada Allah ini perlu kita miliki sejak dini. Karena keimanan ini yang akan memotivasi kita, mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Dan keimanan ini pula yang akan mencegah kita melakukan hal-hal yang negatif atau perbuatan-perbuatan buruk. Dalam salah satu hadis itu dijelaskan, Rasulullah SAW pernah bersabda seperti ini, la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidak akan mencuri seorang pencuri, atau kalau bahasa halusnya, tidak akan korupsi seorang koruptor, wa huwa mu'minun, ketika ia dalam keadaan beriman. Wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, dan tidak akan berzina seorang penzina ketika dia dalam keadaan beriman. Jadi ketika seseorang memiliki iman di dalam hatinya, maka itu nanti akan mendorongnya untuk melakukan kebaikan dan akan mencegahnya untuk melakukan hal-hal yang negatif atau yang buruk. Kemudian sesungguhnya setiap manusia itu sudah diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia itu sudah mendapatkan iman dari Allah Subhanahu wa taala sejak dia lahir. Setiap manusia itu sudah mendapat keimanan atau potensi untuk mengenal Tuhan.
Dalilnya itu dalam Al-Qur'an Allah berfirman fa'aqim wajhaka lid-dini fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang hanif, yang lurus, fitratullah, itu agama yang sesuai dengan fitrah Allah, allati fataran nas 'alaiha, yang Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan fitrah itu. Fitrah yang dimaksud di sini antara lain berarti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan dalam hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah atau membawa iman atau keyakinan kepada Allah Subhanahu. Tetapi iman yang Allah titipkan kepada setiap manusia yang lahir sejak lahir itu baru dalam bentuk bibit, ya, ibarat tanaman. Nah, manusialah nanti itu yang bertanggung jawab memelihara bibit ini, menumbuhkan, ya, menyiram sampai bibit iman ini tumbuh menjadi besar, berakar dan kuat. Nah, sebagian orang ini tidak memperhatikan bibit iman yang Allah berikan ini. Dia tidak perhatikan, dia tidak pelihara, dia tidak siram, dia tidak pupuk hingga menjadi layu. Imannya menjadi layu, bahkan mati pada akhirnya. Nauzubillah. Keimanan kita itu sudah mati. Ya. Nah, ini karakter keimanan yang pertama dari peristiwa Isra Mi'raj. Jadi itu pertama karakter iman. Yang kedua, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan, Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Ya, Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril membawa Rasulullah ke dekat sumur Zamzam. Lalu kemudian malaikat Jibril itu membedah atau mengoperasi atau mensesat sekarang dada Nabi. Jadi malaikat Jibril ini membelah dada Rasulullah SAW. Ini sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis disebutkan fanazala Jibrilu fa kharaja sadri summa ghasalahu bima'i Zamzam. Itu malaikat Jibril bersihkan, summa ja'a bi tasdin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imana. Kemudian malaikat Jibril ini membawa bejana, ya, yang penuh dengan hikmah dan iman. Fa afragahu fi sadri summa atbaqahu. Lalu malaikat Jibril ini memasukkannya ke dalam dadaku. Hikmah dan iman itu dimasukkan ke dalam dada, ke dalam hati Rasulullah SAW. Setelah itu kemudian malaikat Jibril menutup kembali dada Rasulullah. Nah, inilah barangkali praktek kegiatan operasi pertama kali. Jadi sudah ada operasi di masa Rasulullah SAW. Bagaimana caranya kita tidak tahu. Bagaimana caranya malaikat Jibril mengoperasi, membelah dadanya Rasulullah, ya, sampai tidak terjadi apa-apa pada diri Rasulullah SAW. Bahkan itu disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu dibelah dadanya, dioperasi dadanya sebanyak 3 kali. Jadi dibersihkan dadanya, hatinya Rasulullah itu sebanyak 3 kali. Yang pertama itu
itu ketika Nabi masih kecil, ya. Ketika Nabi masih sangat kecil, ya. Masih remaja, ya. Masih belasan. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi dibelah dadanya ketika akan dilantik menjadi nabi atau ketika akan diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi dibelah dadanya di peristiwa Isra Mi'raj ini. Sebelum Rasulullah di Isra Mi'rajkan, itu dioperasi dadanya, dicuci, dibersihkan. Ini mengajarkan kepada kita karakter bersih dan suci. Ini mengajarkan kepada kita karakter bersih dan suci, bahwa kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, penting sekali untuk kita selalu membersihkan dan mensucikan diri kita. Terlebih kalau kita ingin berhadapan atau ketika ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, diharuskan kita dalam keadaan bersuci sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, karena pada saat Isra Mi'raj ini Nabi akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya dibersihkan, makanya disucikan, dibelah dadanya, dicuci dengan air Zam-Zam, karena akan menghadap kepada Allah. Demikian pula kita, ya, sebagai umatnya Rasulullah, sebagai hamba Allah, kalau kita ingin beribadah kepadanya, kalau kita ingin menyembah, kalau kita ingin menghadap kepada Allah, diharuskan kita dalam keadaan bersih dan suci. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha suci, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang hadap kepadanya dalam keadaan suci dan bersih pula. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu baik, Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang baik atau yang suci pula. Ya. Kemudian kesucian dan kebersihan diri ini, baik lahir maupun batin, itu perlu menjadi perhatian kita. Namun dalam hal ini kesucian hati itu perlu lebih diutamakan. Ya. Kebanyakan manusia itu mengutamakan, mendahulukan kebersihan fisik. Ya. Kebersihan fisik ini diutamakan. Makanya ada orang yang mandi sekali, 2 hari, 3 kali dan seterusnya, pakai sabun, pakai parfum, ya, pakai sampo dan sebagainya. Itu untuk kebersihan fisik, kebersihan lahir. Namun lupa membersihkan hatinya, ya, lalai dalam membersihkan. Padahal kebersihan hati itu jauh lebih penting dibanding kebersihan lahir atau kebersihan fisik. Mengapa demikian? Mengapa kebersihan hati, kebersihan batin lebih penting untuk kita utamakan, ya, untuk kita perhatikan dibanding kebersihan fisik? Nah, yang pertama alasannya bahwa dengan hati kita ini, dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, ini akan mampu berkomunikasi, ya, dan melihat wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang suci, yang bersih hatinya, itu dia mampu berkomunikasi, ya, dan mampu melihat wujud Allah dengan mata hati. Makanya nabi-nabi dan para rasul seperti itu, dia bisa berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Allah, ya, karena kebersihan hati. Nah, karena itu qalbul mu'mini baitullah, disebutkan qalbul mu'min baitullah, bahwa hati orang-orang mukmin itu adalah rumahnya Allah.
hati orang-orang mukmin rumahnya Allah. Jadi yang disebut rumahnya Allah adalah qalbul mu'min. Apa maksudnya dalam hadis ini disebut rumah Allah? Maksudnya rumah untuk berzikir, ya dipakai berzikir mengingat kepada Allah. Jadi itu maksudnya. Jadi dengan hati ini kita bisa pakai untuk berzikir mengingat Allah. Ya demikianlah ya cara kita berkomunikasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengapa hati perlu kita perhatikan kesucian dan kebersihannya? Oleh karena hati ini adalah bagian sentral yang berpengaruh besar terhadap tubuh kita ini. Saya ulangi, hati ini adalah bagian sentral yang punya pengaruh besar terhadap anggota tubuh kita. Itu disebutkan dalam hadis Rasulullah, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka seluruh anggota tubuh juga baik. Ya, jika daging itu sehat, maka seluruh anggota tubuh juga sehat. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jika segumpal daging itu rusak, ya, atau sakit, maka rusak pula seluruh anggota tubuh kita. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa segumpal daging yang dimaksud itu adalah hati. Yang dimaksud dengan segumpal daging ini adalah hati yang mempengaruhi baik buruknya seluruh anggota tubuh. Makanya penting untuk kita perhatikan hati. Terus yang ketiga, mengapa hati yang harus kita perhatikan kebersihan dan kesuciannya? Oleh karena hati itulah yang dipandang oleh Allah, yang diperhatikan, dipantau oleh Allah. Itu berdasarkan hadis Rasulullah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat dan tidak akan memperhatikan fisikmu dan tidak memperhatikan bentuk tubuhmu. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah itu memandang, melihat, memperhatikan ke dalam hati kita. Jadi itu yang mengapa perlu kita utamakan hati kita bersihkan, kita sucikan. Nah, dengan demikian hati itu berarti ada kotorannya. Hati itu berarti ada kotorannya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, kotoran-kotoran hati itu, kotoran-kotoran hati itu antara lain adalah perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ya, baik dosa kepada Allah, dosa kepada sesama manusia. Nah, itu antara lain noda kotoran yang bisa menodai hati kita. Kemudian penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati ini juga menjadi noda bagi hati. Antara lain itu penyakit hati adalah hasud, iri hati, dengki, ya, riya, takabur, sombong, itu dan lain-lain sebagainya. Bisa semua mengotori, menodai hati kita. Kalau itu dipelihara, maka itu berarti hati akan tidak sehat atau sakit. Nah, kalau terus-terus hati ini berpenyakit, ya, kemudian dibiarkan sakit, lama-lama hati ini akan semakin parah sakitnya dan suatu saat tidak bisa lagi disembuhkan. Nah, karena itu jangan dibiarkan hati ini kita ini menjadi ternodai, jangan biarkan hati kita ini menjadi kotor. Nah, bagaimana kalau ada orang yang seperti itu? Bagaimana kalau ada hati yang kotor? Bagaimana membersihkannya? Bagaimana mensucikannya? Bagaimana cara mensucikan hati? Pertama,
jika hati itu kotor dengan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan buruk yang biasa kita lakukan, maka pertama kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tobatkan seluruh perbuatan dosa, seluruh perbuatan salah yang pernah kita buat, dan kita mohon ampun, mohon maaf, beristighfar kepada Allah. Ya, tentu dengan tobat nasuhah. Itu dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kepada Allah dengan tobat nasuha. Tobatlah kepada Allah dengan tobat nasuha. Bagaimana itu tobat nasuha? Nah, pertama, ya, orang yang melakukan dosa itu dia harus menyesali perbuatan dosanya. Yang kedua, berjanji untuk tidak mengulanginya. Yang ketiga, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan yang keempat, mengganti keburukannya itu dengan hal-hal yang baik. Keburukan itu diganti dengan yang baik, karena keburukan itu akan terhapus dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus atau menghilangkan keburukan-keburukan yang pernah kita perbuat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatiz, para siswa-siswi yang mendengarkan kajian online Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana, masih ada waktu ini? Kita lanjut poin yang terakhir. Ya, baik. Kita lanjutkan poin terakhir. Jadi itu ke karakter yang kedua tadi, karakter bersih dan suci. Terus yang ketiga, yang terakhir, ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Masjidil Aqsa, ya, dari Mekah Nabi Isra ke Masjidil Aqsa. Di masjid itu Nabi SAW melaksanakan salat berjamaah. Ya, ulangi, ketika itu Nabi melaksanakan salat berjamaah dengan para nabi dan rasul terdahulu yang sudah meninggal. Dan Nabi ketika itu yang menjadi imam. Nabi ketika itu yang menjadi imam, memimpin salat berjamaah. Karena memang Nabi kita kenal itu adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Nabi Muhammad itu adalah penghulu, pemimpin para nabi dan rasul. Jadi wajar ketika Nabi ketika itu diangkat ya sebagai imam, mengimami para nabi dan rasul yang terdahulu. Nabi yang lain, para rasul yang lain ketika itu menjadi makmum. Nah, sudah meninggal, jadi makmumnya ini Nabi, orang yang sudah meninggal, sudah ratusan tahun meninggalnya. Tapi Allah kembalikan rohnya. Ya, kemudian di situ Nabi melakukan salat berjamaah. Nah, salat berjamaah itu ada imam dan ada makmum. Ada imam dan ada dan gerakan imam dan makmum itu tidak boleh berbeda. Gerakan imam dan makmum di dalam salat itu tidak boleh berbeda. Apa yang dikerjakan oleh imam itu pula yang dikerjakan oleh makmum. Jadi sama-sama gerakan imam dengan gerakan makmum. Kalau ada makmum yang melakukan gerakan di dalam salat berjamaah itu di luar dari gerakan imam, maka makmum itu dianggap atau dinilai itu keluar dari jamaah. Nah, ini karakter
ketiga yang ingin saya sampaikan, karakter berjamaah, karakter kolektif, dan kerjasama. Ya. Karena dengan berjamaah ini, dengan kerjasama, segalanya akan menjadi mudah. Setiap pekerjaan, setiap urusan yang kita mau lakukan itu akan mudah. Ya. Karena memang agama kita ini memerintahkan kepada kita, menganjurkan kepada kita ini untuk selalu bekerja sama, untuk selalu berjamaah, ya, untuk selalu berjamaah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, itu anjuran agama kepada kita. Dan agama membenci perilaku individualisme atau perilaku yang hanya nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Dia tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Dia tidak mau berjamaah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya saling tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan ketakwaan, wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong. Jadi jangan saling tolong menolong dalam hal keburukan dan perbuatan dosa. Nah, kemudian orang yang selalu berjamaah, orang yang selalu bekerja sama dalam setiap aktivitasnya itu, dia akan selalu mendapatkan pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yadullahi fawqa aydihim, ya, bahwa kekuasaan Allah, maksudnya pertolongan Allah itu ada di atas jamaah. Ya. Nah, dengan berjamaah atau dengan mengutamakan kerjasama, kerja kolektif, ya, apalagi kalau kita satu sekolah, ya, atau satu organisasi, satu kelompok, maka semua pihak yang ada di sekolah itu, semua pihak yang ada dalam organisasi itu, dalam kelompok itu harus berjamaah, harus bekerja sama, bekerja kolektif. Antara satu dengan yang lain harus saling mendukung. Jangan sampai ada yang sendiri-sendiri dalam melakukan pekerjaan. Ya, kita harus berjamaah. Ya, ada imam, ada makmum. Jangan sampai ada yang menjadi dia bukan imam, bukan juga makmum, berarti di luar dari jamaah itu. Nah, orang yang selalu keluar dari jamaah itu tidak akan mendapatkan pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam jamaah. Kenapa? Karena dengan berjamaah kita akan menguatkan silaturahim kita. Dengan sesama. Nah, ketika silaturahim kita kuat, maka silaturahim ini yang akan mengundang datangnya rahmat dan pertolongan Allah. Itu disebutkan dalam hadis qudsi, man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tu. Siapa yang menguatkan silaturahimnya, menyambung silaturahimnya, maka Allah akan menyambung rahmat kepadanya. Jadi Allah akan menyambung rahmatnya kepada kita kalau kita perbaiki silaturahim kita perkuat. Wa man qata'aha, sebaliknya, siapa yang merusak silaturahimnya, maka Allah akan memutus rahmat kepadanya. Allah memutus rahmat kepada kita sekali nabombit dari perempuan. Allah nabombit, ya. Allah memutus silaturahimnya kepada kita dan tidak akan memperdulikan. Ya, mau apa kalau Allah tidak merahmati, menurunkan rahmatnya kepada kita. Dalam satu keluarga itu akan mendapatkan rahmat Allah ketika bagus silaturahimnya. Dalam satu kelompok, dalam satu organisasi, sekecil apapun organisasi itu, dalam satu lembaga seperti sekolah, ya, dan semacamnya, kalau bagus silaturahimnya, maka di lembaga itu
akan mendapatkan bantuan, pertolongan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah karakter yang ketiga, itu karakter untuk selalu berjamaah, selalu kerja kolektif, selalu mendahulukan mengutamakan kerjasama tim. Ya. Orang yang selalu mengutamakan berjamaah kerjasama itu akan mendapatkan nilai yang lebih, akan mendapatkan kebaikan yang lebih, akan mendapatkan keberkahan yang lebih banyak dibanding orang yang hanya melakukan kegiatannya nafsi-nafsi atau sendiri-sendiri. Ya, dalam sholat misalnya, dalam salatnya orang yang sendiri itu dibanding orang yang sholatnya berjamaah 1:27. Ya, jadi 27 kali melakukan salat sendiri baru sama pahalanya, nilainya 1 kali salat berjamaah. Demikian pula kegiatan-kegiatan lain. Ya, di luar salat, ya dalam kehidupan kita ini di dunia, ya upayakan kita kerjakan dengan mengutamakan kerjasama, kerja kolektif, ya supaya hasil yang nanti bisa kita dapatkan bisa lebih baik, lebih banyak berkahnya, keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja cukup barangkali materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan pendidikan karakter yang bisa kita petik dari peristiwa Islam. Kalau ada hal-hal yang nanti ingin disampaikan atau ditanyakan, boleh kita buka forum diskusi. Ya. Kemudian kalau ada hal-hal yang kurang, yang tidak berkenan, ya, mohon dimaafkan. Allah musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.